Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 2. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong dan juga Xiaodio pada saat ini masih memandangi batu kecil yang ada di depan mereka. Xiaodio pun mengatakan bahwa pusaka setingkat saja tidak mampu menggoresnya, dan ini sangat menarik. Menurut Xiaodio, batu puncak penjara besar ini merupakan pusaka yang berada di level D. Lindong yang tertarik pun langsung memegang batu itu, kemudian mengangkatnya untuk melihat lebih dekat. Namun apa yang dilakukan oleh Lindong itu benar-benar membuatnya sangat kaget, karena batu kecil itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan dengan tubuh petir langitnya tetap tidak mampu menggerakkan batu itu. Xiaodio kemudian berkata bahwa sepertinya mustahil bisa mengangkatnya dengan kekuatan fisik. Dan Lindong kali ini tertegun sambil berkata, apa jangan-jangan seperti namanya? Ini adalah titik puncak sebuah gunung. Xiaodio kemudian diam saja karena dia juga tidak tahu. Dan tiba-tiba saja Xiaodio mengeluarkan teknik tebasan iblis langit. Karena dia ingin mencari tahu, jangan-jangan ada sesuatu yang tersembunyi di dalam batu itu. Sebuah cakram hitam yang sangat tajam pun dilemparkan oleh Xiaodio ke batu kecil dan berharap bisa menemukan sesuatu. Namun saat cakram itu mengenai batu, sama sekali tidak membuat batu itu bergeser apalagi terbelah. Yang ada malah cakram milik Xiaodio memantul dengan kecepatan yang tinggi. Dan tiba-tiba saja cakram itu pun melesat melewati atas kepala Lindong dan memotong sebagian rambutnya. Seketika hal itu membuat Lindong menjadi kaget dan syok. Lindong pun merasa seolah-olah dirinya berubah menjadi hantu. Dan kini dengan santai tanpa rasa bersalah, Xiaodio pun berkata, "Oh, tingkat kekerasan puncak penjara besar ini di luar dugaan. Bagus sekali." Seketika Lindong pun berteriak, "Apanya yang bagus? Kau hampir saja memenggal leherku. Rekan tidak berguna." Lindong pun kemudian meraba rambutnya, yang saat ini antena rambutnya telah terpotong dan membuatnya sedih. Xiaodio tanpa rasa bersalah mengatakan, seharusnya Lindong senang, karena puncak penjara besar adalah pusaka terbaik di tempat ini. Lindong pun seketika melupakan perbuatan dari Xiaodio. Dia memandangi batu kecil itu dan mengatakan, "Ya, kurasa puncak penjara besar ini jauh lebih kuat dari pusaka-pusaka yang kita lihat. Jika bisa mendapatkannya, aku bisa membuat senjata yang kuat. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengaktifkannya?" Xiaodio dan Lindong kali ini sama-sama termenung. Mereka kemudian menganalisa, jika kekuatan fisik tidak berpengaruh, maka Lindong dan Xiaodio serempak mengatakan dengan kekuatan mental. Kemudian dengan cepat Lindong pun mengaktifkan kekuatan mentalnya. Dia sangat percaya diri bisa mengaktifkan puncak penjara besar karena Lindong adalah seorang ahli simbol tingkat tinggi. Dengan cepat Lindong pun mengarahkan energi mentalnya ke batu kecil sambil berteriak, "Kontrol energi mental, aktifkan!" Dan tiba-tiba saja batu kecil itu pun bergetar. Lindong dan Xiaodio pun sangat senang karena batunya bereaksi. Namun setelah itu, batu kecil itu kembali terdiam. Xiaodio dan Lindong pun kali ini menunggunya, namun tetap tidak ada reaksi lanjutan. Hal ini membuat Lindong emosi dan dia berteriak, "Gah, energi Yuan tidak bisa, energi mental juga tidak bisa. Sebenarnya apa maumu?" Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk tenang, karena masih ada tipe energi lain yang bisa dicoba untuk menjadi alternatif. Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk memfokuskan energi mentalnya pada batu jimat yang ada di tangannya. Lindong pun bingung dan dia bertanya, untuk apa? Dan kali ini, Lindong menuruti perintah dari Xiaodio. Dia pun mulai menyalurkan energi mental pada jimat leluhur yang ada di telapak tangan Lindong. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari tangannya dan membuat Lindong sangat kaget. Xiaodio kemudian menjelaskan bahwa itu disebut dengan energi Jing Yuan, yang merupakan hasil penggabungan energi Yuan dan juga energi mental. Energi itu memiliki sifat yang sama dengan kedua energi. Dan hanya pusaka paling langka yang mampu menggabungkan dua energi tersebut. Dan sekarang, Xiaodio menyuruh Lindong untuk melepaskan energi di tangannya pada puncak penjara besar.
Dengan cepat Lindong pun mengarahkan energi itu ke batu yang ada di depannya. Dan akhirnya, batu puncak penjara besar pun kali ini melayang. Lindong pun terlihat sangat senang karena dia berhasil menggerakkan puncak penjara besar dan membuatnya melayang ke arahnya. Dan tiba-tiba saja, batu kecil itu pun seketika berubah menjadi besar dan terus membesar. Hingga batu itu sekarang menjadi sangat besar di udara. Lindong pun kaget dengan apa yang dia lihat pada saat ini. Dia berpikir jika sampai jatuh maka... Tiba-tiba saja Xiaodio berteriak menyuruh Lindong jangan melamun saja, karena dia harus segera menanamkan energi mental pada batu itu sebelum batunya lepas kendali. Dengan cepat Lindong pun berteriak, tanam energi mental. Dahi Lindong pun bercahaya, dan energi mental Lindong kali ini masuk ke dalam batu puncak penjara besar. Dan akhirnya, batu itu pun resmi menjadi milik dari Lindong, yang kali ini Lindong bisa mengendalikan sesuka hatinya. Batu itu pun kemudian kembali mengecil atas perintah dari Lindong. Hal ini membuat Lindong sangat senang, karena dia bisa mendapatkan pusaka terkuat di tempat ini. Lindong kemudian menggenggam erat batu kecil itu sambil berkata, puncak penjara besar ini adalah pusaka peringkat di pertamaku. Air mata Lindong tiba-tiba menetes karena dia sangat terharu bisa mendapatkan pusaka sekuat ini. Lindong pun menangis bahagia dan dia berteriak, hore, akhirnya jeripayahku membuahkan hasil. Xiaodio yang melihat Lindong sangat lebay pun berkata, dasar bocah payah, baru mendapatkan pusaka peringkat D saja sudah senang. Karena sudah berhasil mendapatkan pusaka, rencana selanjutnya dari Lindong adalah meningkatkan level kekuatannya. Karena pada saat ini, dirinya hampir mencapai tingkat manifestasi. Sedangkan di Langtian, hampir mencapai manifestasi tingkat lanjutan. Karena di dalam sini penuh dengan energi Yuan, maka Lindong akan memanfaatkannya untuk naik ke tingkat manifestasi awal. Dengan cepat Lindong mengeluarkan batu simbol pelahap, dan dia menyerap seluruh energi Yuan yang kental di tempat ini. Dengan penuh semangat Lindong pun berkata bahwa dirinya akan mengalahkan Lilang Tian soal level kekuatan. Dan kini energi Yuan dalam jumlah yang banyak mengalir ke tubuh Lindong dengan sangat cepat. Xiaodio yang melihat Lindong pun menjadi kagum. Dia kemudian mengatakan, meski tidak berbakat, namun tekad dan usahanya benar-benar patut dipuji. Mereka yang berhasil membuat Pangeran Martin Langit ini terkesan sudah bisa dipastikan memiliki masa depan yang cerah. Cerita kemudian berlanjut setengah bulan kemudian. Pintu ruang penyimpanan pun mulai terbuka secara perlahan. Dan kini, Lindong pun keluar dari dalam dengan wajah yang berseri dan dia mengatakan, sayangnya aku hanya bisa berada di dalam setengah bulan. Andai saja bisa tinggal lebih lama. Xiaodio kemudian memotong ucapan dari Lindong dengan memperingatkannya untuk tidak serakah. Karena menurut Xiaodio, batu simbol pelahap itu terlalu kuat. Jika simbol itu terus menghisap energi Yuan yang ada di dalam sana sampai habis, maka seluruh pusaka dan seni bela diri akan berubah menjadi rongsokan. Lindong pun tersenyum mendengar ucapan dari Xiaodio. Dan kini, tiba-tiba saja terdengar suara berteriak, berhenti Lindong. Setelah Lindong menoleh, ternyata itu adalah rombongan dari Lin Go. Yang pada saat ini, Lin Go pun berkata, kupikir kau akan tinggal di sana selamanya. Ruang penyimpanan klan bukanlah tempat untuk bocah liar sepertimu. Dengan tatapan yang marah, Lin Go pun berkata pada Lindong bahwa saat ini Lindong diduga dengan sengaja menghancurkan gugusan pelindung di dalam ruang penyimpanan. Setelah melakukan pemeriksaan, Lin Go akan membawa Lindong pada pihak keamanan. Namun Lindong dengan santai berkata, menghancurkan? Bukankah kau yang sengaja mengaktifkannya? Lin Go pun berteriak omong kosong, dan dia kini meminta Lindong untuk menyerahkan pusaka yang telah dia ambil dari dalam ruang penyimpanan. Dengan santai Lindong mengeluarkan batu kecil sambil berkata, serahkan. Kenapa? Aku hanya mengambil satu pusaka tingkat D. Lin Go yang melihat batu itu pun sangat kaget, karena dia mengenali bahwa batu yang diperoleh oleh Lindong adalah batu puncak penjara besar.
Lingo pun pada saat ini terlihat tidak percaya, dan dia berkata dalam hati bahwa puncak penjara besar adalah pusaka paling misterius di tempat itu. Banyak para ahli dari klan yang gagal mengontrolnya. Bahkan Lilantian yang juga tertarik pun tidak bisa mendapatkannya. Dan pada akhirnya, Lilantian menyerah kemudian mengambil pusaka cermin pemantul. Dan kali ini, Lingo memiliki niat busuk. Dia akan merebut pusaka itu dari tangan Lindong, dan dia akan bekerja sama dengan para penjaga untuk meringkus Lindong saat ini. Tiba-tiba saja salah satu dari penjaga pun berteriak dan langsung mengepung Lindong. Dan penjaga itu pun memaksa Lindong untuk menyerahkan puncak penjara besar bersama dengan metode mengontrolnya. Karena pada saat ini tetua Lingo akan mengontrol pusaka itu. Lingo yang sudah berkompromi dengan para penjaga pun tersenyum licik dan dia berkata bahwa ini adalah tugasnya sebagai tetua. Jika Lindong menolak, maka dia akan dieksekusi dengan tuduhan menerobos ruang penyimpanan klan. Bukannya takut, tapi Lindong malah dengan santai berkata, "Kau pikir aku bodoh? Puncak penjara besar ada di tanganku. Ambillah jika kau berani." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lingo yang licik itu mengambil pusaka puncak penjara besar dari tangan Lindong untuk dipakainya sendiri? Atau malah Lingo yang akan dihajar oleh Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.